Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 23 Mei 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaAllah SWT. Senantiasa kita sampaikan doa kita untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, dari sanak saudara kita, karib kerabat kita, bahkan tentu saja kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang masih hadir dalam kehidupan kita, yang saat ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan, dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salih bil ba'sya isyi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yusaqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari jalan yang tentu saja akan memberikan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa pesan penting dari apa yang disabdakan Rasulullah SAW terkait dengan 4 permohonan, ya. 4 permohonan seorang hamba kepada Rabbnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Nasa'i, Rasulullah SAW telah menyampaikan salah satu di antara doa terkait dengan 4 permintaan. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsi la tasba', dan dari jiwa yang tak pernah puas. Wa min du'a ila yusma', dan dari doa yang tidak didengar. Inilah 4 permintaan dari 4 hal yang tentu saja perlu kita jadikan sebagai bahan pelajaran penting di dalam menapak hidup dan kehidupan kita di alam fana ini. 4 hal yang pertama terkait dengan permohonan kepada Allah SWT, berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dengan rasa idealnya tentu saja yang namanya ilmu itu bisa membimbing, bisa mengarahkan hidup kita makin lurus, makin baik dari waktu ke waktu, dan terus melakukan perubahan-perubahan pada kualitas hidup yang syarat dengan nilai keimanan, syarat dengan nilai ibadah dan amal soleh. Namun dalam kenyataannya ternyata tidak sedikit banyak mereka yang secara kasat mata dalam kaitan akademisi, dia berilmu, padat dengan ilmu, syarat dengan ilmu, namun ternyata tidak makin menambah dirinya tawadu, malah menjadikannya makin arogan, makin jumawa. Makin bertambah ilmu, makin tidak menambah keimanan
Malah tidak sedikit yang kemudian menentang bahkan berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambah ilmu, makin tidak tentu arah dan tujuan. Makin bertambah ilmu, makin tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin jauh. Malah semakin bertambah ilmu, semakin banyak cara dilakukan untuk memutarbalikan nilai-nilai kebenaran dari ilmu yang selama ini dicari dan diperjuangkan. Nah, inilah yang kemudian tentu harus senantiasa kita waspadai, yang harus senantiasa kita hindari. Jangan sampai ilmu yang hadir dalam kehidupan kita justru tidak menghadirkan kemanfaatan. Ilmu yang sejatinya harus bisa memberikan bimbingan dan arahan agar jalan hidup kita makin terang, makin jelas. Kualitas iman, kualitas ketakwaan kita juga makin terpancar dari jalan hidup dan kehidupan. Namun pada kenyataannya tidak sedikit mereka yang sekali lagi berilmu, mereka yang syarat dengan ilmu, namun kemudian tidak mampu mengoptimalkan bahkan memanfaatkan apa yang diperoleh dari ilmunya itu untuk tujuan-tujuan kebaikan di dalam hidup dan kehidupannya. Maka tentu saja ini harus menjadi bahan koreksi, bahan evaluasi. Kalau ada yang kemudian secara keilmuan sesungguhnya dia mumpuni untuk bisa menghadirkan kehidupan makin baik, makin bermanfaat bagi kemaslahatan umat, namun dalam prakteknya justru tidak makin menambah kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan, maka tentu saja inilah yang disebutkan dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW dari doanya ini. Jangan sampai terjadi mereka yang memiliki ilmu namun kemudian dengan ilmunya itu tidak membawa kemanfaatan. Ilmunya justru hanya akan menjadikan dirinya makin kabur, makin jauh dari nilai-nilai kebenaran, bahkan makin lari dari kebenaran. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa min qalbi la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min qalbi la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Dengan lase, hati yang tidak khusyuk ditandai ketika hidup mungkin tidak tunduk ya pada aturan Allah. Tidak ada perasaan takut manakala melanggar aturan-aturan Allah. Jangankan untuk tingkatan merasa takut, merasa dosa, pada tingkatan rasa malu pun ternyata tidak ada. Nah, ini yang kemudian harus kita hindarkan, harus kita jauhi. Jangan sampai hati ini menjadi tidak khusyuk, tidak taat begitu kan, tidak makin tunduk kepada aturan Allah. Jadi bagaimana dengan kualitas hati yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan? Sejatinya manusia itu makin merendah di hadapan Allah. Makin merasa betapa tidak berdayanya hidup dan kehidupannya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan di dalam hidup dan kehidupannya. Manakala manusia sudah tidak lagi memiliki nilai ketundukan dan kepatuhan kepada aturan Allah, tidak lagi terfokus hatinya pada upaya untuk taat menjalankan aturan-aturan Allah. Nah, inilah gambaran hati yang tidak khusyuk. Jadi hati yang seringkali tercabang gitu ya, tidak fokus pada satu arah, pada satu tujuan. Maka hal seperti ini yang memang harus senantiasa kita waspadai, harus senantiasa kita handle. Ketika hati kita sudah condong pada kebenaran, tiba-tiba berubah begitu kan, pada hal-hal yang tidak baik, pada perkara-perkara yang buruk, pada perkara-perkara yang kotor,
ya tentu saja ini hanya akan menggelisahkan dirinya dan bisa menjadi sebab terhalangnya kemuliaan bahkan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya. Apalagi kalau sudah menyangkut orang lain begitu ya, ketika hati itu sudah kotor begitu, maka nanti akan muncul dari lisan-lisan yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak lagi bersandar kepada upaya untuk menjaga lidah, menjaga lisannya pada kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang baik, dari kalimat-kalimat yang menghadirkan kemuliaan. Maka bisa dibayangkan ketika kekotoran hati itu akan berimbas pada ucapan dan perbuatannya. Lisan itu kan gambaran dari apa yang ada di dalam hatinya, dari apa yang kemudian ketika ia lontarkan muncul dan dikuatkan dengan hawa nafsunya. Sehingga ketika muncul kata-kata kotor, maka tentu saja disitulah apa yang muncul dari hatinya itu terlihat dengan jelas. Oleh karena itu berlindung diri kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, ditandai ketika jiwa tidak makin tunduk pada aturan Allah, jiwa tidak lagi merasa berdosa, tidak lagi ada perasaan takut manakala melanggar aturan Allah. Maka mulailah diri kita dari rasa malu pada tingkatan yang paling rendah ya pendengar rasa. Sebab Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu adalah bagian dari iman. Jadi kalau malunya saja sudah hilang, maka dengan sendirinya keimanannya pun hilang. Jadi bagaimana mungkin seseorang itu bisa merasa bersalah ketika melakukan dosa dan kesalahan? Karena dari rasa malu saja dia sudah tidak lagi memiliki rasa malu ketika melakukan dosa dan kesalahan. Enteng saja gitu ketika dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji dari perkara-perkara yang berbau dosa, kejahatan dan kemaksiatan. Mereka yang beriman kepada Allah SWT tentu akan senantiasa bermohon kepada Allah agar hati ini senantiasa lurus, fokus begitu kan pada aturan-aturan Allah SWT, mengikuti garis hidup yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya. Sehingga kata dan perbuatan itu tentu saja selaras, serasi dan seimbang dengan apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. So itulah jalan hidup yang selamat. Dari lisan yang kotor tentu akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu Al-Quran juga senantiasa mengingatkan betapa pentingnya menjaga lisan kita. Hadis Rasulullah SAW juga senantiasa mengingatkan kembali kepada kita bahwa selamat atau celakanya manusia itu bergantung kepada lisannya, ya kan? Jadi lisan salah satu di antara perkara yang diingatkan akan menimbulkan masalah. Demikian juga tentu saja tangannya, artinya perbuatannya. Jadi kalau lisannya sudah tidak lagi bisa terjaga, maka tangannya, perbuatannya pun pasti tidak akan terjaga. Nah, inilah yang kemudian harus senantiasa kita pahami ya, betapa ruginya, betapa hinanya manusia yang tidak pandai menjaga hatinya pada nilai-nilai ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Hati yang tidak fokus tadi kan. Ketika hati sudah tidak fokus pada nilai kebenaran, ya pasti condongnya kepada perkara yang batil, perkara yang kotor. Dan ketika lisannya sudah kotor, maka dia tidak lagi merasa itu sebagai perbuatan salah. Malah kemudian muncul semacam pembenaran gitu kan. Pembenaran atas nama kebenaran. Padahal sebetulnya bukan kebenaran, tapi justru pembenaran. Beda gitu ya antara kebenaran dengan pembenaran. Kalau kebenaran itu perkara yang memang harus diperjuangkan dan memang dari awal dia memang menegakkan kebenaran. Tapi kalau pembenaran itu artinya menyatakan perkara yang salah itu seolah-olah gitu kan, seakan-akan menjadi perkara yang benar. Padahal jelas itu adalah perkara yang tidak benar, perkara yang seharusnya ditinggalkan dari perkara yang seharusnya dijauhi. Kemudian perkara yang ketiga dengan rasa dari apa yang dipohonkan oleh Rasulullah SAW dari 4 permintaan, dan ini tentu saja juga menjadi salah satu rangkaian doa ya yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Wa min nafsi la tasba'
wa min nafsi la tasba, dan dari jiwa yang tak pernah puas, kan? Dan dari jiwa yang tak pernah puas. Dengar kalau kita bicara tentang kenikmatan hidup, kita bicara tentang karunia Allah, tentu saja begitu banyak hal yang bisa kita rasakan, begitu banyak hal yang bisa kita nikmati. Namun kadangkala karena tidak pandainya kita bersyukur, menyebabkan jiwa ini selalu saja tidak puas. Akibatnya selalu terjebak pada perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang kemudian mengotori dirinya pada perbuatan-perbuatan yang justru akan berakibat buruk di dalam kehidupannya. Karena itu, tindakan yang menjadikan orang terdesak pada tindakan korupsi, gitu kan, manipulasi, penipuan, sogok menyogok, begitu kan, suap menyuap tadi kan. Nah, ini kan juga terjadi karena ada rasa tidak puas di dalam jiwanya terkait dengan apa yang ingin dia miliki. Namun kemudian cara perjuangan dari apa yang diperjuangkan dan apa yang dicarinya justru berada pada jalan yang salah, begitu kan, pada jalan yang tidak benar, ya, dan seharusnya dijauhi, ya, harus ditinggalkan. Kenapa orang terjebak pada perbuatan korupsi, manipulasi, menipu, gitu kan? Ya, demikian halnya juga melakukan tindakan sogok dan suap. Ini karena ada sesuatu yang dia cari, ya, dari kepuasan jiwanya. Sigana lamun beunghar teh ngeunah, begitu kan? Nah, ini kata orang Sunda seperti itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan tindakan yang melanggar batasan aturan Allah dan Rasulnya. Dengan kalimat sigana ngeunah, gitu kan, kalau beunghar, akhirnya dia melakukan tindakan yang salah. Maka apa yang diucapkan itu justru menjadi dampak buruk dalam kehidupannya. Kata orang Sunda jadi mamala, gitu kan. Karena apa ya? Karena dorongan jiwa yang tidak puas tadi. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang syukur, nah ini kembali pada upaya di mana kita senantiasa mengoptimalkan setiap apa yang diberikan Allah, mengoptimalkan setiap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk menjadikan jiwa kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, karena itulah yang tentu akan membawa kepada nilai-nilai kebaikan. Karenanya dalam urusan harta, dalam urusan kekayaan, seorang muslim sejatinya tidak melihat ke atas tapi melihat ke bawah. Agar apa? Agar dia makin bersyukur. Oh, ternyata dibandingkan dengan yang lain ada yang lebih buruk, dalam arti ada yang tidak memiliki peluang. Saya lebih beruntung, betul kan, mendapatkan apa yang dimiliki dari apa yang dinikmati hari ini. Sehingga nanti akan bersyukur pada Allah. Kalau kita melihat orang lain yang kaya, lihatlah orang yang paling miskin di bawah kita, sehingga kita juga tidak akan merasa tidak puas, begitu ya. Justru yang muncul, oh, dibandingkan dengan saudara saya masih beruntung. Nah, ini kan yang kemudian juga akan memberikan kenyamanan di dalam diri kita. Nah, ini yang sesuai juga dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ungduru ila man huwa asfala minkum, ya kan? Wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu dan janganlah kamu memandang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian lebih pantas engkau tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Nah, ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Ahmad, ya, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita ini melihat orang yang berada di bawah kita, ya. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih bawah daripada kamu. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kamu mandang yang lebih tinggi darimu. Ya kan? Fahuwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Karena yang demikian itu lebih pantas
engkau tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Kalau orang tidak bersyukur itu hakikatnya dia meremehkan nikmat karunia Allah. Allah SWT mengkaruniakan kepada dirinya anugerah dari apa yang dia rasakan, dia nikmati itu. Sejatinya tentu saja sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Namun kalau jiwanya itu sudah tidak puas, merasa tidak tercukupi dalam hidup dan hidupannya, ya terus dia akan digerogoti dengan perasaan tidak puas dalam kehidupannya, sampai akhirnya menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar batasan aturan Allah dan Rasulnya. Ya kan, tidak akan mungkin seorang itu korupsi, manipulasi, melakukan suap, sogok, gitu kan, menghalalkan segala cara. Kalau dia senantiasa berada dalam keimanan dan jiwanya senantiasa memiliki jiwa qanaah, jiwa yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena tindakan-tindakan yang menjadikan orang itu menjadi tidak puas dan kemudian terjebak pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya karena tadi dorongan hawa nafsunya. Harta seakan-akan dia rasakan sebagai kekuatan satu-satunya dalam hidup, sehingga akhirnya dia cari, dia kejar. Kalaupun toh dia sudah mendapatkan, tidak puas-puas juga, ujung-ujungnya ya kecelakaan, kehinaan dan kebinasaan. Nah, itu sebabnya kenapa di dalam Al-Quran juga diisyaratkan apa yang semestinya dibangun di dalam kehidupan setiap pribadi muslim itu adalah semangat untuk senantiasa membangun jiwa qanaah, ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, karena itulah yang terbaik yang Allah berikan, yang nanti tentu akan memberikan kemuliaan, bahkan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Jangan sampai termasuk orang-orang yang meremehkan nikmat Allah. Karena ketika seorang tidak bersyukur, ketika orang hanya melihat sisi kelebihan itu hanya pada urusan materi, urusan harta, dan dia melihatnya ke atas, jadi capek, jadi lelah, ya, jadi akhirnya timbul iri dan dengki. Ada perkara-perkara yang dimana kita justru harus melihat ke atas. Urusan apa? Urusan ilmu, ya, urusan infak dan sedekah. Ketika urusan ilmu, seseorang ilmunya tinggi dan dengan ilmunya dia makin tunduk patuh pada Allah dan berjuang untuk mengoptimalkan ilmunya agar bisa menghadirkan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Nah, itu harusnya yang kita bangun. Boleh iri dalam dua perkara. Ketika ilmu seseorang tinggi tapi ilmunya itu digunakan untuk perkara yang baik, sehingga ada dorongan di dalam dirinya juga untuk bisa menambah perbendaharaan hidupnya dengan ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa menghadirkan kemanfaatan bagi orang lain dari apa yang dilakukannya. Demikian juga iri dalam kaitan harta, di mana seseorang dengan hartanya makin dekat untuk urusan-urusan infak dan sedekah. Nah, terhadap mereka kita boleh iri. Iri dalam arti positif. Dia punya harta dan dengan hartanya dia bisa berinfak dan bersedekah. Dengan hartanya dia jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hartanya dia bisa mumpuni untuk membangun empati kepada samanya. Dengan hartanya dia mendapatkan keberkahan insya Allah, bahkan dengan hartanya dia mendapatkan maghfirah insya Allah SWT. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Namun memang dalam realitasnya justru malah manusia itu lebih terjebak kepada hal-hal yang bersifat kebendaan untuk tujuan menumpuk-numpuk dan menghitung-hitungnya, ya kan? Bukan untuk tujuan perjuangan di jalan Allah, ya kan? Realitasnya banyak orang-orang yang terjebak seperti itu. Ya kan, akhirnya ya kemudian berupaya untuk bisa mendapatkan harta itu dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya, dengan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan apa yang semestinya dibangun di dalam kehidupannya. Semangat yang kemudian dimunculkan di dalam dirinya lebih kepada upaya untuk memuaskan dahaga syahwat hartanya, nafsunya, gitu ya, bukan pada upaya untuk makin tunduk patuh dan menyadari bahwa kenikmatan dari anugerah Allah ini seharusnya pandai dia syukuri, ya kan, sehingga dia tidak terjebak pada upaya-upaya untuk melakukan pelanggaran. Kemudian yang keempat, pendengar AC, terkait dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW, dan ini bagian dari
empat permintaan ya dari apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan ini yang kemudian juga harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Wa min doa ila yusma ya. Wa min doa ila yusma, dan dari doa yang tak didengar. Dengan asih Allah SWT adalah zat yang maha kuasa lagi maha perkasa ya. Tidak ada sesungguhnya manusia yang tidak diberikan kenikmatan oleh Allah. Semua diberikan kenikmatan oleh Allah. Hanya persoalannya ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Nah, terkait dengan doa juga ada doa yang tidak didengar. Bukan berarti Allah tidak mendengar gitu. Allah tidak mendengarkan doa mereka yang berdoa tatkala mereka yang tatkala berdoa tidak melewati syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. Sebab setiap mereka yang berdoa tentu berharap didengar, ya kan? Berharap diijabah oleh Allah SWT. Namun tidak setiap mereka yang berdoa, tidak setiap mereka yang bermohon kepada Allah dapat memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupannya. Ya, ini kan banyak faktornya ya. Kalau kita baca di dalam keterangan hadis, ya kan, yang sahih, faktor-faktor yang menjadikan doa tidak dengar itu diantaranya karena faktor yang dimakan dari perkara-perkara yang haram tentu saja. Nah, perkara-perkara yang haram itu nanti akan menahan, gitu kan, akan menjaga dirinya dari pintu ijabah doa. Oleh karena perkara ini yang kemudian harus diperhatikan, jangan sampai kemudian terjebak pada pola hidup dari perkara-perkara yang haram. Ya, mencari harta dari perkara yang haram, dibangun dan dilakukan dengan cara yang haram, dan tujuannya pun ternyata diarahkan kepada tujuan-tujuan yang tidak benar. Nah, ini faktor yang dimakan itu juga berpengaruh terhadap kaitan doa. Sehingga kalau banyak berdoa tapi kemudian tidak diijabah, tidak dikabulkan, ya harus direnungkan, ditafakuri, jangan-jangan ada perkara-perkara dari urusan makan dan minum kita yang berasal dari perkara yang haram yang kemudian menghalangi pintu ijabah doa, ya kan? Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan ketidaksungguhan di dalam berdoa. Jadi doa itu tidak dengar Allah ketika orang berdoa tapi tidak sungguh-sungguh, gitu kan? Malah muncul syak gitu ya, keraguan-raguan di dalam dirinya. Dikabul tidak ya, dikabul tidak ya. Tentu saja sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan hadis qudsi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa doa dari harapan seorang hamba itu bergantung dari prasangka hamba kepada Rabbnya. Kalau prasangka kepada Rabbnya itu optimis bahwa dia akan diijabah doanya, akan dikabulkan doanya, maka pintu ijabah doa itu makin terbuka dalam dirinya. Tapi kalau sudah syak, sudah ragu, ya benar nggak ya ini akan dikabulkan Allah? Ya tergantung dari prasangkanya tadi. Ketika prasangkanya tidak akan dikabul, tidak akan dijabah, ya tentu saja pintu doa itu menjadi tidak terkabulkan, tidak terijabah karenanya. Karena di sinilah butuhnya keyakinan. Tatkala kita berdoa juga bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan tidak berdoa untuk perkara-perkara yang nanti bisa menimbulkan kemadaratan di dalam dirinya, gitu kan. Berdoalah kepada Allah dengan tujuan-tujuan yang baik, dengan tujuan-tujuan yang tentu saja nanti akan bisa menghadirkan keberkahan dan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Pintu ijabah doa juga bisa terhalang pendengar AC karena bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Seseorang berdoa tapi kemudian doanya itu tidak sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. Apa yang dia sampaikan itu ya melanggar aturan Allah, kan? Hukum Allah SWT. Dia minta untuk mendapatkan harta, tapi kemudian harta yang dia dapatkan justru dari perkara yang haram, itu dari korupsi, manipulasi. Mungkin dia juga berdoa, begitu dia minta kepada Allah dengan doa yang banyak agar dia bisa mendapatkan harta dari apa yang dia cari. Malah pada satu sisi Allah beri, tapi pemberiannya itu justru malah tidak mendatangkan kemaslahatan, tidak mendatangkan kemanfaatan. Hartanya banyak, tapi kemudian banyak kesulitan-kesulitan hidup yang harus dijalani,
bahkan kemudian menimbulkan kemudaratan di dalam dirinya. Ya, kalaupun tahu diberi, tapi ternyata ya diberikan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Jadi kalau dalam istilah Al-Quran itu istijraz, ya. Jadi dia diberi, tapi bentuk pemberian itu adalah pembiaran dari Allah agar dia makin jauh dan kemudian tidak membawa kemanfaatan apa yang dia miliki di dalam kehidupannya. Oleh karena itu juga ini fondasi penting yang harus dibangun di dalam kaitan kita berdoa. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jangan sampai orang berinfak bersedekah tapi kena infak sedekahnya dari perkara yang haram. Ya, jelas tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan hanya menerima perkara-perkara yang baik, gitu kan. Jangan sampai kemudian kita ini melakukan tindakan-tindakan yang buruk kemudian dengan alasan kita ingin buat kebaikan, ternyata apa yang dikeluarkan, apa yang kita lakukan justru dari perkara-perkara yang buruk. Ya, tentu saja ini juga akan menghalangi pintu ijabahnya doa. Oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama pendengar AC, bagaimana saatnya kita mengoptimalkan diri kita agar terhindar dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhokan, gitu kan. Bila Allah tidak ridho, maka jalan hidup kita pun juga menjadi tidak menentu. Nah, kalau sudah tidak menentu jalan hidup, ya berarti ada perkara salah yang kemudian harusnya kita koreksi dan harus kita evaluasi. Nah, inilah 4 hal dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita terkait dengan 4 permintaan dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsi la tasba, dan dari jiwa yang tak pernah puas. Wa min du'ai la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Hadis ayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini tentu saja menjadi ilmu, jadi pencerahan bagi kita untuk senantiasa menghadirkan kekuatan hidup kita berada pada landasan kehidupan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang untuk meraih ilmu yang secara akademis tentu saja itu akan bisa memberi pengaruh dalam kaitan kehidupan kita. Namun tentu saja ilmu yang kita cari dari ilmu yang kita perjuangkan hendaknya ilmu yang bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi diri kita, keluarga, bahkan tentu bagi umat manusia secara keseluruhan. Demikian halnya juga kita senantiasa berjuang, berusaha agar hati yang kita bangun di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan ini senantiasa hati yang fokus ya kepada tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah-langkahnya juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga jiwa kita, jiwa yang senantiasa lapang menerima apa yang menjadi. Alhamdulillah.